pada tahun 2022, Banjarbaru resmi menjadi ibu kota yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini, kami berkesempatan untuk berbincang dengan Wali Kota Banjarbaru, Aditya Mufti Arifin, untuk membahas tentang program apa saja yang dijalankan di Banjarbaru. Banjarbaru, Kota Idaman. Bersama saya Sinta Noza, kita akan bertemu dengan sosok inspiratif wali kota yang cukup muda tapi masih bersahaja, dan kita akan berjumpa dengan beliau di rumah jabatannya nih. Saya sudah janjian bertemu dengan beliau. Yuk ikuti selengkapnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak. Iya, Mbak. Apa kabar Pian? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pian tuh apa kabar artinya pemirsa ya? Sehat ya Pak? Iya, Alhamdulillah sehat. Ayo silakan. Iya. Mbak. Banjarbaru, di kota Banjarbaru, kotanya sangat nyaman. Terus alhamdulillah nggak ada macet ya Pak ya? Alhamdulillah. Punya tagline juga kota ini pemirsa. Tagline-nya adalah Kota Banjarbaru Juara. Apa tuh Pak kepanjangannya juara Pak? Di Juara itu akronim dari maju, agamis, dan sejahtera. Memang Banjarbaru ini sudah dirancang sebagai ibu kota dulunya begitu. Dan Banjarbaru ini menjadi kota administratif yang terlama di Indonesia begitu. Wow. Nah setelah itu tahun 2022 ada revisi Undang-Undang Kalimantan Selatan. Nah alhamdulillah di pasal 4 menunjuk Banjarbaru sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, kalau gitu Pak Wali, sekarang kita boleh ya jalan-jalan ke taman yang ada di Banjarbaru sembari melihat fasilitas umum yang ada di sini. Oke, silakan, mari saya antar. Ya Pak Wali, sekarang kita sudah berada di Taman Kreasi ya Pak namanya Kreasi. ya? Jadi di Kreasi ini, Taman Kreasi ini ada beberapa bagian. Jadi kalau yang bagian di sini namanya Taman Edukasi. Taman Edukasi. Di tengah ada tempat Skatepark buat ya anak-anak. Ya, pemain skater gitu. Ya? Terus di samping sana ada misbar. Kota Banjarbaru mendapatkan penghargaan Adipura tahun 2023 berkat penataan lingkungan yang baik, penghijauan, dan penyediaan ruang terbuka hijau ramah anak. Salah satu bukti nyata atau contoh yang bisa dinikmati oleh warga Banjarbaru, ruang terbuka hijau begitu ya Pak ya? Karena memang Pak Wali ini pemirsa sangat concern dengan lingkungan hidup, penghijauan, kebersihan, dan juga tentunya seperti tadi kita sudah sempat bahas ya sebelumnya, Adipura telah diraih ya Pak di tahun 2022. Dan dalam 2 tahun terakhir ini kita menambah sekitar 9 lebih taman layak anak begitu di Kota Banjarbaru. Selain itu, Kota Banjarbaru juga mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak dan Kota Smart Living pada 2022. Dan setelah kita menambah itu, alhamdulillah kita dapat juga penghargaan sebagai Kota Layak Anak tingkat Madya, jadi tertinggi di Indonesia. Wih, keren. Terus juga di tahun yang sama kita dapat penghargaan untuk Kota Smart Living. Jadi kota yang nyaman untuk ditinggali. Ini semakin membuktikan bahwa Wali Kota Aditya peduli terhadap lingkungan dan kualitas hidup masyarakat Kota Banjarbaru. Terus besok nanti saya ajak ke Kampung Purun. Oke, siap. Jadi tempat para pengrajin purun di Banjarbaru. Kita sudah berada di lokasi yang sangat indah ya Pak ya. Terlihat ya pemirsa di belakang kami di Danau Seran ya Pak. Sekarang kita sudah membuat perencanaan di sini. Pertama untuk daerah pariwisata begitu. Yang kedua untuk mitigasi banjir. Program lainnya yang tak kalah penting dalam pengembangan potensi setiap daerah di Banjarbaru adalah adanya program RT Mandiri. Jadi kita membuat program yang namanya Banjarbaru Kota Sejuta Kopi. Wih, pantas banyak tempat nongkrong ya Pak. Iya, sangat banyak di sini. Bener, Pak. Tiap meter kayaknya ada kalau saya lihat ada di tempat Banjarbaru kopi ya banyak pemirsa. tuh gitu. Lewat program ini, pemerintah kota memberikan modal usaha sebesar Rp75 juta per RT setiap tahunnya. Yang penting juga tuh adalah biasanya masalah permodalan nih Pak. Kalau kita berbicara usaha dan UMKM. Makanya kita kembali ke RT Mandiri tadi. Nah itu, jadi program RT Mandiri ini mendapat support dari Jadi pemerintah setiap RT yang masuk dalam program RT Mandiri ini mendapatkan
tambahan modal sebesar 75 juta rupiah Per RT. RT. Per RT. Dengan adanya program ini, Kota Banjarbaru pun mendapatkan poin 7,93 dalam Indeks Pertumbuhan Ekonomi. Tahun 2022 kita menjalankan di 60 RT, sudah mulai terasa begitu dampak dari RT Mandiri, salah satunya Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru tertinggi di Kalimantan Selatan. Wih, mantap. Alhamdulillah ya, Jadi Pak. kita ada di angka 7,93 dan Banjarbaru belum pernah di angka tersebut. Pencapaian ini merupakan tertinggi dalam sejarah. Kita sudah berada di mana sekarang nih, Pak? Ini kita sekarang di Mes L. Nah, ini dia Mes L. Iya, dan ini adalah bangunan bersejarah di Kota Banjarbaru dan hari ini sudah kita bangun kembali begitu. Ya. Dan dibangun untuk tujuannya untuk kreatif hub di Kota Banjarbaru. Kreatif Hub. Dan juga ada sentra-sentra kuliner rupanya, Pak, Jadi di sini sana selain ya, pemirsa ya. UMKM yang berupa produk begitu, makanan juga ada. Makanan jadi kuliner bisa langsung dan dinikmati lain-lain. di sini. Tentunya, program-program yang dijalankan oleh Aditya belum sempurna. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, utamanya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarbaru. Apa saja, Pak, harapan dan juga master plan seorang wali kota Banjarbaru ke depan? Jadi yang jelas dengan Banjarbaru sebagai ibu kota begitu, tentunya kami harus membuat perencanaan-perencanaan untuk memitigasi begitu. Jadi membuat pencegahan ke depannya, baik itu masalah bencana, terus juga masalah penataan kota, termasuk juga kita membangun sumber daya manusianya. Ada nggak moto hidupnya, Pak, terakhir nih? Kita tanam hari ini, Betul. esok kita panen. Setuju, Pak. Itu yang paling penting. Menanam kebaikan, menuai kebaikan Nah, pula. itu juga.